Pengelolaan sediaan farmasi di apotik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan, yang bertujuan untuk memastikan mutu pelayanan optimal, melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional, serta menjamin kepastian hukum. Ada beberapa hukum yang mendasari standar pelayanan kefarmasian, diantaranya yang pertama, Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur pekerjaan kefarmasian, termasuk pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Kedua, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan. Dan yang terakhir 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Tujuan dari pelayanan kefarmasian adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, serta memastikan keselamatan pasien safety. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 1. Pelayanan resep dokter. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat pada pasien sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pelayanan resep dokter melalui tahap screening resep yang meliputi pelayanan administratif, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Lalu setelah resep selesai di screening, tahap selanjutnya adalah penyiapan obat. 2. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Akan tetapi, dalam pemberian OA, apoteker harus dengan cermat memberikan konseling serta informasi obat yang relevan demi peningkatan kualitas hidup pasien. 3. Sebuah medikasi merupakan upaya untuk mengobati diri sendiri. Biasanya dilakukan untuk mengobati sakit ringan. Pada kasus ini, apoteker dituntut dapat memberikan informasi yang tepat agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan obat. Biasanya, obat bebas dan obat bebas terbatas sering menjadi alternatif masyarakat untuk mengobati penyakit ringan. 4. Obat generik adalah obat dengan nama resmi dari INN yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan buku standar lainnya. Obat generik banyak dicari masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik adalah kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien dengan tujuan untuk mengoptimalkan terapi obat dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat. Pelayanan manajerial meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengadaan dan pemesanan, merupakan proses penyediaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang dibutuhkan oleh apotek yang diperoleh melalui pembelian ke distributor atau PBM. Yang ketiga ada penerimaan. Sistem penerimaan barang di apotek adalah rangkaian proses untuk memastikan bahwa obat dan alat kesehatan yang datang dari PBM sesuai dengan pesanan. Yang keempat ada penyimpanan. Penyimpanan biasanya berdasarkan alfabetis, farmakologi, bentuk sediaan, golongan obat, dan suhu penyimpanan. Dan biasanya juga menggunakan sistem PIPO dan PEPO. Yang kelima ada distribusi. Distribusi dilakukan dengan cara penjualan kepada pasien secara langsung maupun online. Yang keenam ada pemusnahan dan penarikan, merupakan kegiatan untuk memusnahkan obat yang sudah kadaluarsa maupun rusak agar terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ada pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir ada pencatatan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi pembekalan farmasi yang keluar masuk di apotek. Sedangkan pelaporan adalah proses penyajian laporan pencatatan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya owner, BPOM, Dinkes, dan Sipnap. Sumber daya kefarmasian.
Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik). Peran apoteker adalah sebagai pemberi layanan, harus berinteraksi dengan pasien dan melakukan pelayanan yang terbaik. Pengambilan keputusan agar apoteker dapat menggunakan seluruh SDM dengan efektif dan efisien. Komunikator, apoteker harus bisa berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya sehubung dengan terapi pasien. Pemimpin, apoteker diharapkan dapat menjadi pemimpin serta mampu berkomunikasi dan mengelola hasil keputusan. Mengelola, apoteker harus mampu mengelola SDM atau sumber daya manusia, fisik, anggaran, dan informasi secara efektif. Pembelajaran seumur hidup, apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan. Peneliti, apoteker harus dapat mengumpulkan informasi serta memanfaatkannya dalam pengembangan dan melaksanakan pelayanan kefarmasian. Kesimpulannya adalah standar pelayanan kefarmasian menjadi pedoman penting bagi tenaga kefarmasian untuk memastikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepastian hukum. Pelayanan di apotek mencangkup aspek klinik dan manajerial yang saling mendukung agar penggunaan obat rasional dan efektif. Dengan sumber daya kefarmasian yang kompeten, mutu pelayanan dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap apotek pun terjaga. Jadi, bisa disimpulkan bahwa standar pelayanan kefarmasian bukan hanya pedoman administratif, tapi juga bentuk tanggung jawab moral apoteker dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien.